Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Ana Atikah, NPM 2020215034 dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rahmayani, NPM 2020215029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Yohana Bare Fernandes dengan NPM 2020215057. Nama saya Motinggo Dewantono, NPM 202021500006. Kami akan mempresentasikan materi mengenai iklan dalam mata kuliah menulis dengan dosen pengampu Ibu Yolanda, MPD. Pengertian iklan. Menurut KBBI, iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan, atau pemberitaan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat-tempat umum. Sedangkan menurut para ahli seperti 1. Courtland L. Bovee, iklan adalah suatu komunikasi non-personal yang biasanya berbayar dan sifatnya persuasif tentang suatu produk, jasa, atau ide dari sponsor yang dimuat melalui berbagai media. 2. Renald Casali, menurutnya iklan adalah suatu pesan yang menawarkan sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak dengan melalui suatu media. Dari beberapa artian, dapat disimpulkan bahwa iklan adalah suatu berita atau bentuk informasi yang isinya memikat dan menarik ketertarikan rakyat umum agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan. Biasanya iklan dipasang di berbagai media agar terlihat oleh banyak orang, baik itu media offline maupun media online. Beberapa media tersebut diantaranya koran, majalah, tabloid, televisi, situs berita, blog, media sosial, mesin pencari, dan tempat-tempat umum. Ciri-ciri iklan. Terdapat beberapa ciri-ciri iklan diantaranya 1. Isi yang jelas. Isi iklan disarankan singkat, jujur, menarik perhatian, objektif, dan tidak menyinggung salah satu pihak. 2. Informatif. Artinya, bersifat memberi informasi. Iklan harus bersifat menerangkan tentang produk atau jasa yang ditawarkan. 3. Bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Iklan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, sebab memang iklan sendiri tujuannya agar orang ingin dan mau mencoba serta menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. 4. Iklan dikemas agar menarik perhatian dan minat para pembacanya, sehingga seseorang ingin mencoba apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. 5. Bersifat mengajak. Iklan harus memiliki sifat mengajak yang bertujuan agar dapat menarik simpatik banyak orang untuk mencoba dan memakai apa yang diiklankan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis iklan. Yang pertama, jenis-jenis iklan berdasarkan media, yaitu iklan cetak. Iklan cetak adalah iklan yang dibuat dengan cara dicetak. Biasanya iklan cetak yang kerap ditemui di koran, selembaran, majalah, baliho, poster, dan lain sebagainya. Dalam iklan cetak terdapat ketentuan dalam membuatnya berdasarkan di mana iklan tersebut akan dipasang. Berikutnya ada iklan elektronik. Iklan ini menggunakan media elektronik dalam penyampaian dan tampilan iklannya. Iklan elektronik banyak sekali ditemui, antara lain iklan televisi, radio, iklan dalam film, dan iklan dalam media sosial. Selanjutnya, jenis-jenis iklan berdasarkan tujuan. Yang pertama ada iklan komersial atau bisnis. Iklan komersial ini dipasang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
karena iklan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan. Terdapat 3 bagian dalam iklan komersial, yaitu iklan konsumen, yang mana jenis iklan yang ditunjukkan langsung kepada konsumen. Yang kedua, iklan bisnis, yang mana jenis iklan yang ditunjukkan kepada seseorang pengelola, baik perorangan, instansi, atau koordinasi perusahaan, yang kemudian pengelola tersebut yang menjual produk atau jasa kepada konsumen. Yang ketiga, iklan profesional, yang mana merupakan iklan jenis bisnis yang ditujukan kepada para pembisnis profesional yang dapat mengelola dengan baik iklan yang diajukan kepada para pembisnis. Yang kedua yaitu ada iklan non-komersial. Iklan non-komersial tidak menitik beratkan pada keuntungan material atau ekonomi. Iklan non-komersial justru bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sosial, yaitu agar masyarakat mendapatkan tambahan wawasan, kesadaran diri, dan merubah perilaku dan sikap masyarakat terhadap masalah yang ditampilkan pada iklan tersebut. Secara umum, 1. Iklan tanggung jawab sosial, yaitu iklan yang dirancang untuk menyebarkan informasi dan memiliki sifat untuk mendidik agar masyarakat memiliki tanggung jawab atas suatu masalah sosial. 2. Iklan bantahan, yaitu iklan yang disampaikan melalui media dan bertujuan untuk membantah atau menyangkal suatu tuduhan yang tidak benar. Iklan ini bertujuan untuk memperbaiki citra produk tersebut. 3. Iklan pembelaan, merupakan iklan kebalikan dari iklan bantahan. Iklan ini bertujuan untuk mendapatkan simpati publik. 4. Iklan perbaikan, iklan yang digunakan untuk memperbaiki pesan-pesan yang salah dan sudah terlanjur disebarluaskan melalui media. 5. Iklan keluarga, yaitu iklan yang berisikan pesan-pesan tentang seputar keluarga. Iklan secara khusus. 1. Iklan cetak, yaitu iklan yang dipasang dan dibuat menggunakan teknologi cetak. Contohnya yaitu surat kabar, baliho, poster, spanduk, dan lain sebagainya. 2. Iklan baris, adalah iklan yang terdiri dari beberapa baris kata atau kalimat saja. Iklan ini biasa ditemukan di koran. 3. Iklan kolom, iklan memiliki lebar satu kolom namun lebih tinggi dibandingkan iklan baris. Contoh dari iklan ini adalah advertorial. 4. Iklan display, merupakan iklan yang lebih luas dari iklan kolom dalam menampilkan sesuatu. Contoh, iklan radio dan iklan televisi. Selanjutnya unsur iklan. 1. Keunikan produk. Dalam iklan, keunikan produk merupakan daya tarik tersendiri. Nama produk atau jasa menjadi identitas dari produk yang ditawarkan. Informasi nama produk harus ditonjolkan supaya mudah dikenali oleh publik. 2. Gambar produk. Penggunaan gambar dalam membuat iklan tentu akan membuat iklan menjadi lebih menarik bagi orang yang melihatnya, apalagi jika dipadukan dengan unsur teks, gambar, gambar bergerak, dan video, audio, serta musik untuk membuat iklan lebih bagus. 3. Tampilkan keunggulan. Keunggulan produk ini harus ditonjolkan karena bisa menjadi nilai plus dan alasan mengapa target konsumen harus membeli atau menggunakan produk yang kamu tawarkan. Yang keempat, kalimat deskriptif. Unsur-unsur iklan selanjutnya adalah kalimat deskriptif. Harus menarik dan bisa dipahami oleh publik, sebab jika kalimat susah dipahami akan mengurangi tujuan iklan itu sendiri. 5. Gunakan kalimat ajakan. Fungsi kalimat persuasif atau kalimat ajakan adalah untuk mengajak atau membujuk orang untuk menggunakan produk atau jasa yang sedang dipromosikan. 6. Membangun kepercayaan. Untuk mendapatkan rasa percaya pada diri konsumen, maka iklan harus didukung dengan berbagai peragaan seperti pembuktian atau testimoni
dengan kata-kata yang meyakinkan. 7. Membangun minat pembeli. Iklan harus disesuaikan dengan minat atau ketertarikan dari target konsumen sehingga calon pembeli merasa ingin tahu dengan detail produk yang ditawarkan. 8. Munculkan keinginan. Para pengiklan harus bisa menemukan cara bagaimana untuk menggerakkan hati konsumen supaya berkeinginan membeli produk lewat iklan yang ditayangkan. Jangan lupa untuk mencantumkan nomor telepon, akun media sosial, dan alamat toko penjual. Selanjutnya itu syarat-syarat iklan. Munculnya iklan tidak terjadi begitu saja. Agar sebuah iklan dapat dikatakan baik, maka harus mengandung syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, iklan harus bersifat objektif, proporsional, dan jujur. Yang kedua, iklan harus berisi informasi yang jelas, padat, dan mudah dipahami halayak ramai. Yang ketiga, iklan sebaiknya dikemas sedemikian rupa agar menarik perhatian dan minat masyarakat. Yang keempat, ada iklan seharusnya tidak menyinggung, menyakiti, atau merendahkan pihak atau produk lain. Tujuan iklan. Berikut ini ada beberapa tujuan dari iklan, yakni sebagai berikut. 1. Menerima informasi kepada keramaian menghadapi suatu produk, barang, ataupun jasa dari perusahaan. Iklan memakai bahasa persuasif dengan memamerkan kelebihan produk ataupun jasa yang ditawarkan. 2. Mengakibatkan orang lain yang adalah untuk ambisi market untuk memakai dan membeli produk ataupun jasa yang ditawarkan kepada pengguna. Bagian-bagian iklan. Suatu teks iklan mempunyai bagian-bagian sebagai berikut. 1. Judul iklan atau headline. 2. Visual atau ilustrasi, berupa gambar apapun yang berkaitan dengan produk. 3. Badan iklan atau body copy, berisi informasi detail mengenai produk. 4. Logo, slogan, atau nama perusahaan atau baseline. Selanjutnya, fungsi iklan. Berikut ini adalah fungsi iklan, yaitu 1. Menginformasikan suatu produk ke publik. 2. Menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk. 3. Memotivasi konsumen untuk bertindak atau melakukan sesuatu. 4. Menstimulus pasar. 5. Mendukung komunitas bisnis. 6. Membangun dan memelihara hubungan yang abadi antara konsumen dan perusahaan. Baik, berikut adalah manfaat iklan. Manfaat iklan dalam kehidupan antara lain yaitu yang pertama, sebagai media yang digunakan untuk mempromosikan suatu barang dan jasa. Yang kedua, suatu yang digunakan produsen untuk membangun kepercayaan konsumen. Yang ketiga, iklan memperluas alternatif bagi konsumen. Dengan adanya iklan, konsumen dapat mengetahui adanya berbagai macam produk dan konsumen menjadi memiliki banyak pilihan. Bahasa iklan. Iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh khalayak yang menjadi sasarannya dan tidak menggunakan persandian yang dapat menimbulkan penafsiran selain dari yang dimaksudkan oleh perancang pesan iklan tersebut. Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor satu, top, atau kata-kata berawalan ter dan atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. Dalam menulis iklan harus menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, sopan, dan logis. Ungkapan atau majas yang digunakan untuk memikat dan sugestif, dan disusun secara singkat dan menonjolkan bagian-bagian yang dipentingkan. Kesimpulan, iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat-tempat umum.
Iklan adalah suatu berita atau bentuk informasi yang isinya memikat dan menarik ketertarikan rakyat umum agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan. Bahasa iklan mempunyai syarat menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik, sopan, logis, ungkapan yang digunakan untuk memikat dan disusun singkat, dan menonjolkan pada bagian yang dipentingkan. Sedangkan isi iklan mempunyai syarat harus objektif, jujur, singkat tapi jelas, tidak menyinggung golongan tertentu, dan tentunya menarik perhatian orang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.